Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ia Maulana, NIM 1908106055 dari kelas Biologi D. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang siklus hidrologi atau daur air. Daur air sendiri adalah siklus yang terjadi secara terus-menerus dan berulang, mulai dari air yang ada di darat berubah menjadi awan hingga menjadi hujan dan kembali menjadi air. Lebih dari 96% cadangan air di dunia ini berasal dari lautan. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi sendiri merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Adapun tahapan proses siklus hidrologi sendiri, yang pertama yaitu penguapan atau evaporasi. Proses ini terjadi di laut, danau, waduk, rawa, sungai, tambak, dan lainnya. Dan yang kedua akan terjadi evapotranspirasi, yaitu suatu proses pengambilan air oleh akar tanaman untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian terjadi penguapan pada tanaman tersebut. Proses pengambilan air oleh akar tanaman disebut transpirasi. Sedangkan proses penguapan pada akar tanaman akibat dari sinar matahari disebut evaporasi. Dan yang ketiga yaitu turunnya salju atau turunnya hujan. Dikarenakan uap air dari proses evaporasi dan evapotranspirasi di atmosfer akan berubah menjadi cairan akibat proses kondensasi, tetesan air yang terbentuk tersebut saling berbenturan satu dengan yang lainnya dan terbawa oleh angin sampai berubah menjadi butiran-butiran air. Butiran-butiran air tersebut akan terakumulasi dan semakin berat sehingga secara gravitasi akan turun ke bumi. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu air hujan di tanaman. Air hujan yang terjadi akan langsung jatuh atau mengalir melalui batang tanaman, serta air hujan tersebut ada yang tertinggal atau jatuh dari daun. Perlu waktu yang relatif lama untuk air hujan mencapai tanah apabila tanaman tersebut cukup rimbun. Dan yang kelima yaitu aliran permukaan. Aliran yang bergerak di atas permukaan tanah secara alami, air akan mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, dari gunung ke lembah, kemudian menuju ke daerah lebih rendah sampai ke pantai dan akhirnya bermuara ke laut atau ke danau. Dan yang ketiga akan menyebabkan banjir atau genangan. Banjir dan genangan terjadi akibat dari luapan sungai atau daya tampung drainase yang tidak mampu mengalirkan air. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu aliran sungai. Aliran permukaan mengalir menuju daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai menuju ke sistem jaringan sungai. Aliran dalam sistem sungai akan mengalir dari sungai kecil menuju sungai yang lebih besar dan berakhir di mulut sungai, tempat sungai dan laut bertemu. Dan selanjutnya yaitu akan terjadi transpirasi. Adalah suatu proses pengambilan air oleh akar tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup dari tanaman tersebut. Dan selanjutnya yaitu kenaikan kapiler. Air dalam tanah mengalir dari aliran air tanah karena mempunyai daya kapiler untuk menaikkan air ke vadose zone menjadi butiran air tanah. Demikian juga butiran air tanah ini akan naik secara kapiler ke permukaan tanah. Dan yang selanjutnya yaitu akan terjadi infiltrasi, yaitu sebagian air permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah. Dan selanjutnya akan terjadi aliran antara air dari soil water yang mengalir menuju jaringan sungai, waduk, situ-situ, dan danau. Dan selanjutnya aliran dasar.
aliran air dari groundwater yang mengisi sistem jaringan sungai, waduk, situ-situ, rawa, dan danau. Dan yang selanjutnya yaitu aliran runout, yaitu aliran dari groundwater yang langsung menuju ke laut. Dan yang selanjutnya yaitu perkolasi, air dari soil moisture di daerah vadose zone yang mengisi aliran air tanah. Dan selanjutnya yaitu akan terjadi kenaikan kapiler, yaitu aliran dari air tanah yang mengisi soil water. Dan selanjutnya yaitu through flow, aliran air dari soil water atau vadose zone menuju ke permukaan tanah. Dan selanjutnya yaitu pip flow atau aliran pipa, aliran yang terjadi dalam tanah. Dan selanjutnya terjadi unsaturated through flow, yaitu aliran yang melewati daerah tidak jenuh air. Dan yang terakhir yaitu saturated flow, yaitu aliran yang terjadi pada daerah jenuh air.